Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita akan membaca salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala dan kita mempelajari isinya, kita ambil faedah-faedahnya yang kita harapkan dari aktivitas kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya kepada kita dengan pahala yang besar. Marilah kita konsentrasi untuk memperhatikannya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat yang ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Yang artinya, faman hajjaka fihi, maka barang siapa yang mendebatmu tentangnya, min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah engkau memperoleh ilmu pengetahuan, setelah engkau memperoleh ilmu, artinya setelah datang ilmu kepada engkau. Faqul, maka katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, marilah, nad'u abna'ana wa abna'akum, kita seru, kita panggil anak-anak laki-laki, anak-anak laki-laki kita dan anak-anak laki-laki kalian. Wa nisa'ana wa nisa'akum, istri kita dan istri kami dan istri kalian. Wa anfusana wa anfusakum, diri kami dan diri kalian. Tsumma nabtahil, kemudian kita lakukan mubahalah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, maka kita jadikan laknat Allah itu menimpa orang-orang yang berdusta. Surat Ali Imran ayat 61. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Faman hajjaka fihi, yakni siapa yang mendebatmu, ya wahai Muhammad, fihi, tentang Isa. Yang dimaksud orang yang mendebatmu tentang Isa adalah orang-orang Nasara. Ya, karena ayat ini dan ayat-ayat yang sebelumnya semuanya turun tentang utusan dari Najran, dari orang-orang Nasara. Ya. Dan sangat panjang sekali. Ya, bisa antum baca, ulangi dari ayat ke-33. Ya. Kemudian kita lihat min ba'di ma ja'aka minal ilmi, yakni setelah engkau mengetahui ilmunya, yakni ba'da an alimta qadiyatahu wa sya'nahu wa tayaqqanta, setelah engkau mengetahui perkaranya dan kau telah yakin, ya, maka orang yang mendebatmu ajaklah untuk bermubahalah. Ya. Apa yang dimaksud dengan mubahalah?
mubahalah ini adalah sumpah, ya, ini yang dilakukan dari dua orang yang berseteru atau dua kelompok yang berseteru, ya, di dalam Islam, di mana keduanya mengaku benar, ya, kemudian saling sumpah dan melaknat, dan Allah akan turunkan laknat kepada orang yang berbohong dari salah satu keduanya. Ini namanya mubahalah, ya. Nah, Allah berfirman, maka katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, ya, marilah, nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Di antara mufassirin sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan di antara mufassirin ada yang menafsirkan abna'ana abna'akum itu adalah Hasan dan Husain, wa nisa'ana wa nisa'akum, ya, maksudnya nisa ana itu adalah Fatimah, wa anfusana wa anfusakum, maksud dari anfusana di sini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Ini penafsiran yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ya. Tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa Syekh Muhammad Rashid Ridha rahimahullah dalam tafsirnya berpendapat lain, ya, dan beliau mengatakan bahwa tafsiran tadi itu merupakan tafsirnya Rafidhah, ya. Nah, jadi penafsiran yang kedua adalah yang dimaksud dengan nad'u itu maksudnya kami kaum muslimin memanggil anak-anak kami, memanggil istri kami, ya, dan juga kami juga datang. Itu maksud dari nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Summa nabtahil, kemudian kita mengadakan mubahalah, ya. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, dan kita jadikan laknat Allah menimpa kepada orang-orang yang berdusta. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini memiliki beberapa faedah, dan insyaallah taala saya akan bacakan 6 faedah dari ayat yang mulia ini. Faedah yang pertama, itsbatu anna ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun lianna Allah amarahu an yalta'in ma haula. Ayat yang mulia ini menetapkan bahwa apa yang dibawa oleh Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah hak. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk melaknat atau saling melaknat bersama mereka dengan orang-orang Nasara Najran, ya, yang mendebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Isa, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang menurunkan firman-Nya menjelaskan tentang siapa itu Isa. Isa adalah nabi, ya, Isa adalah nabi dan bukan Tuhan, ya. Dan ketika kaum Najran, orang-orang Najran, ya, mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka diajaklah mubahalah,
Nah, yang kedua, annahu la tajuzul mubahalah illa bi'ilmin yaqini. Amma idza kana al-insanu syakan fala yajuzu lahu liqaulihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Ya. Tidak boleh melakukan mubahalah kecuali dengan dasar ilmu yang yakin. Ya. Adapun kalau seseorang itu ragu, maka tidak boleh baginya untuk melakukan mubahalah. Ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Min ba'di ma ja'aka minal ilmi." Setelah engkau memperoleh ilmu. Min ba'di ma ja'aka, min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Jadi syarat dari melakukan mubahalah nanti akan dijelaskan di faedah yang ke-6, ada 2 syarat. Dan di faedah yang kedua ini dijelaskan mubahalah tidak boleh dilakukan kecuali dengan dasar ilmu yang yakin, dan tidak boleh didasari dengan syak, dengan keraguan. Faedah yang ketiga adalah jawazu talabil mubahalah inda inadil khasm. Bolehnya meminta mubahalah ketika musuh yang berseteru ini membangkang. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-64. Qul ya ahlal kitab ta'alu. Ya. Wahai ahlul kitab, marilah. Ya. Karena mereka membangkang, maka boleh diajak untuk mubahalah. Ya. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat adalah anna min adabil ilti'an ihdaru an-nisa wal aulad li'annahu ashaddu khawfan lin nisa'i fil mubahalah. Di antara adab mubahalah, ya, di antara adab al-ilti'an, adab saling melaknat dalam sumpah ini adalah menghadirkan istri. Ya, menghadirkan istri atau anak wanita. Ya, kalau dengan penafsiran yang pertama, ya. Karena tadi nisa ana ditafsirkan dengan Fatimah. Jadi menghadirkan anak-anak, menghadirkan istri atau anak-anak wanita, wal aulad, dan anak-anak laki-laki. Ya. Karena apa? Li'annahu asyaddu khawfan lin nisa fil mubahalah. Karena wanita ini sangat takut dalam masalah mubahalah ini. Nah, kemudian berikutnya yang kelima, jawazud du'a billahi ala man khalafa al-haqqa lakin bil wasfi la bil syakhs. Lianna al-kadhibina wasfun, amma al-syakhs fala yajuzu du'a alayhi hatta law kana kafiran. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على أبي جهل وغيره من كبار قريش نهاه الله عن ذلك. Bolehnya mendoakan keburukan kepada orang yang menyelisihi al-haq, tetapi dengan sifat, bukan dengan syakhs. Artinya seperti dalam ayat ini, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ya. Kita jadikan laknat Allah atas orang yang berdusta, sifat. Tidak dengan ta'yin, misalkan fulan atau fulannya disebutkan satu persatu, tapi disebutkan sifatnya. Li'anal kadhibina wasfun, karena al-kadhibin, orang-orang yang berdusta, ini merupakan sifat. Amma syakhs fala yajuz du'a alaih. Ya. Fala yajuz du'a alaih. Adapun syakhs, yani perorangan, tidak boleh didoakan keburukan atasnya walaupun dia kafir. Karena Nabi SAW ketika mendoakan keburukan untuk Abu Jahal dan yang lainnya dari pembesar Quraisy,
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikut yang terakhir adalah jawazul mubahalati lakin ishtarata al-ulama'u li jawazil mubahalati syartain. Bolehnya mengadakan mubahalah, akan tetapi para ulama memberikan dua syarat, ya, dua syarat untuk bolehnya mubahalah. Asyaratul awal, syarat yang pertama adalah al-ilm. Syarat yang pertama adalah al-ilm. Watsani, dan syarat yang kedua adalah an takuna fi amrin ham, dalam perkara yang penting. Ya. Jadi ingat bahwa dibolehkannya mubahalah dengan dua syarat. Jadi syarat yang pertama ilm. Allah berfirman, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm." Syahidnya adalah min ba'di ma ja'aka minal ilm. Barang siapa yang mendebatmu wahai Muhammad tentangnya, ya, tentang Isa, tentang hal yang berkaitan dengan Isa, min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah engkau memperoleh ilmu, setelah datang padamu ilmu. Jadi tidak boleh didasari dengan hanya syak, keraguan. Tidak boleh kita maju untuk mubahalah kalau ragu. Tapi harus didasari dengan ilm, keyakinan, ilmu. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna atau an takuna fi amrin ham. Ya, mubahalahnya itu dalam urusan yang penting. Amal umur allati laysat bihamah. Adapun perkara yang tidak penting, fala yanbaghi lil insan an yu'arrida nafsahu lil khatar. Tidak seyogianya bagi seseorang untuk menjatuhkan dirinya dalam apa? Dalam hal yang bahaya. Oleh karena itu, saling melaknat adalah sesuatu yang sangat bahaya. Ya. Jadi jangan mudah kita saling melaknat, karena ini sangat mengerikan sekali. Nah, ketika perkaranya sangat penting, ya, dan kita dasarnya yakin dan benar, maka mubahalah diperbolehkan. Dan pasti, ya, orang-orang yang dusta itu akan tertimpa oleh laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang Najran, orang-orang Nasrani Najran, mereka tahu bahwa diri mereka ini salah, keliru, sesat, menyimpang. Ketika diajak mubahalah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka gentar, mereka tidak mau melakukan mubahalah. Ya, itu mereka tahu bahwa diri mereka itu keliru dan salah. Ya, oleh karena itu mereka tidak mau melakukannya. Nah, ini yang bisa kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Kita tahu apa itu mubahalah. Ya, karena kita sering mendengar tentang mubahalah bahkan dalam perkara yang sepele orang sekarang mubahalah, ya. Ini tidak pantas untuk dilakukan mubahalah dalam perkara yang sepele, perkara yang bukan perkara yang sangat penting. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ikhwatul Islam, pemerhati roja dimanapun Anda berada, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu. Sekarang kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Mul. Erwin. Oh, Pak Erwin. Di mana? Di Padang Sidimpuan. Oh, silakan Pak Erwin. Mau tanya Pak Ustaz, Silakan. dalam perihal mubahalah, apakah boleh dilakukan menyangkut akidah, misalnya beda pemahaman terhadap agama Islam itu, misalnya ada orang yang mempunyai tarekoh atau pemahaman tarekoh kan, dia
berkeyakinan bahwa keyakinan agama itu yang terbaik kan, yang tepat, dan mengajak bermubahalah dengan orang yang berpemahaman Ahlussunnah. Apakah itu diperbolehkan, Pak Ustaz? Baik Bapak, terima kasih atas Itu. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya. Tentunya jawabannya ketika terjadi perseteruan ya antara satu keyakinan dan keyakinan yang lain, antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang yang berkeyakinan dengan keyakinan yang di luar Ahlus Sunnah, terjadi dialog, kemudian diskusi, dan terjadi pembangkangan, ya, maka jawabannya boleh. Ya, tadi di faedah yang ketiga disebutkan, ya, jawaz talabil mubahalah inda inadil khasm. Ya, bolehnya meminta mubahalah, melakukan mubahalah ketika yang berseteru itu melakukan inad, pembangkangan, ya. Tapi kalau misalkan dia tidak membangkang, ya, dia masih dalam taraf yang wajar, ya, walaupun berbeda, maka tidak perlu diadakan mubahalah. Tapi kalau sudah adanya inad, pembangkangan, ya, maka boleh. Karena supaya untuk tidak membangkang dan tidak berdusta atas nama agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan bagi Anda di layanan telepon. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Ini Bapak Anam Paula dari Kepri ini, Pak. Silahkan Bapak. Ini Ustaz mau bertanya nih. Bapak hari yang lalu saya mau dengar kajian. Ya. Di daerah saya itu saya dengar di situ mengkaji kitab-kitab yang dibahas oleh ulama-ulama sufi. Yang saya tanyakan, bolehkah itu Ustaz saya mengikuti kajian itu? Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, selama kalian memegang dua perkara tersebut kalian tidak akan tersesat. Yakni dua perkara tersebut adalah kitab Allah dan sunnahku. Ya. Oleh karena itu, maka Bapak kalau mau belajar, itu belajar dari ulama yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang bermanhaj as-salaf, manhaj salaf soleh, berakidah ahlus sunnati wal jamaah, ya. Dan banyak, ya, ulama asatidzah yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah yang Bapak bisa ambil ilmunya, ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz, ya. Ya. Dari Abu Abdillah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, berkaitan dengan pelaksanaan mubahalah ini, apakah di ruangan dan disajikan orang-orang terdekat atau di lapangan luas disajikan khalayak ramai atau bagaimana Ustadz? Iya. Iya. Apakah di lapangan atau di ruangan khusus, ya. Di mana saja boleh. Okay. Ya. Tidak dibatasi di tempat tertentu. Ya. Apakah di masjid atau di lapangan atau di tempat di ruangan tertentu kemudian disaksikan. Tapi adabnya dipersaksikan dengan istri, anak-anak, ya. Anak laki-laki, anak perempuan, ya. Kemudian lakukan mubahalah. Jika sudah ada ilmunya dan ilmunya yakin,
ya, bukan dengan syak. Kemudian yang kedua adalah apa? Harus dalam perkara yang memang penting, bukan perkara yang sepele, ya, bukan perkara karena nuduh hilang duit, kemudian mubahalah, ya, atau perkara apa itulah yang ringan-ringan, ya. Yang mubahalah ini perkara yang memang untuk perkara yang besar, ya. Nah, jadi mubahalah bukan sumpah pocong, ya. Dan saya juga nggak ngerti apa itu sumpah pocong, ya. Jadi kita harus perhatikan syaratnya. Syarat yang pertama adalah ilm, syarat yang kedua antakuna fi amrin muhim atau ham. Jadi ilmu, dan yang kedua adalah perkaranya penting. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini kali yang bisa kita bahas, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun singkat dalam pertemuan kita ini, tapi insya Allah, ya, kita berharap kita ngertilah apa itu arti mubahalah, kemudian syaratnya, dan kenapa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak mubahalah, ya, kepada orang-orang Nasrani Najran, ya, dan tentu yang diantara untuk membongkar kebohongan mereka, ya. Kalau misalkan mereka merasa benar, mereka nggak takut untuk mubahalah. Tapi mereka merasa salah, mereka tahu Nabi Muhammad SAW Rasul, ya, dan mereka takut mendapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.